reel saya kemarin yang di BYD ya, BYD M6 kemarin gue mengungkapkan kekecewaan saya atau kekesalan saya kepada BYD Indonesia sendiri, kita bilang ya. Kenapa saya kecewa? Karena pada saat mobil saya trouble, ya jadi ini mobil BYD M6 ini kalau ditanya, bang, abang puas nggak pakai mobil ini? Sangat puas. Saya sendiri sampai punya BYD M6, BYD sendiri itu 4 unit. Saya punya BYD M6 2 unit, yang satu yang captain seat sama yang ini yang buat saya niaga, buat saya antar barang. Saya punya Atto 1 dan saya punya juga Denja. Ya kalau ditanya, bang, apakah puas? Puas banget. Bang, syukurin bang. Kenapa abang pakai mobil listrik? Kenapa nggak mau tetap mobil piston? Ya, jadi gue nggak bilang listrik benar, piston benar, nggak. Jadi saya meluruskan lagi sekali lagi. Mobil ini saya bawa pas kita kirim barang waktu hari itu Jakarta Cengkareng ya. Kita bilang Cengkareng Pondok Indah udah jalan sekitar 4 rit. Kondisi baterai masih ada di sekitar 70-an%. Tiba-tiba pas udah lagi muat di gudang, jalan keluar dari gudang, mobilnya mogok di tengah jalan. Ya, pas di tengah jalan tuh bener-bener mogok. Dia bukan mogok atau gimana, dia bener-bener gagal sistem. Langsung tiba-tiba mati, tiba-tiba ngelok semuanya. Itu sangat bahaya. Tunggu sebentar. Nah. Jadi mogoknya itu bukan waktu pagi-pagi mau berangkat, melainkan mogoknya di tol. Nggak di tol dong, baru keluar dari gudang, masih dalam komplek ini. Oke, berarti udah jalan nih mobilnya ya? Ya, udah jalan nih, masih dari dalam komplek ini. Oke. Jadi di komplek ini langsung tiba-tiba diam semua, gagal sistem. Nah, apakah itu safety? Enggak. Bagaimana kita berandai-andai ya? Memang kita nggak mau kejadian ini semua. Kalau kejadian di tol bagaimana? Laka beruntun nggak? Betul. Ya, apa salahnya kalau lu masuk ke safe mode? Begitu ada trouble masuk safe mode, kecepatan 20 berhenti. Dan Lebih baik. Itu nggak ada apa namanya, kasih taunya dari dashboard, nggak ada bunyi apa-apa. Itu masalahnya, nggak ada sama sekali. Tiba-tiba mati gitu. Nggak, dia tulis bahwasannya error di power steering, di EPS. Oke. Error di EPS, habis itu sistemnya semua udah mulai hitam, berhenti. Cep aja gitu. Tengah-tengah jalan. Tengah-tengah jalan. Dan mobil nggak bisa diapa-apain. Kita mau dorong nggak bisa. Untungnya mobil ini punya pembuka pintu tuh otomatis. Mechanical. Oke. Lu bayangin kalau mobil ini pintunya otomatis. Elektrik ya? Gua nggak tahu lagi dong apa yang terjadi. Oke? Nah bang, harusnya abang kan orang yang bangun mobil, abang udah paham. Ini yang bawa, waktu itu driver saya. Anggap aja saya yang bawa. Gue juga pasti panik. Satu hal yang gue lakukan. Oke, bang itu mungkin baterai 12 voltnya. Ya kan, pasti omongan begitu. Kalau gue jumper, emangnya mobil listrik kalau di jumper begitu aman? Kamu bisa garansi nggak? Iya. Ya, gue tanya tentang sistem garansinya buat mobil ini, udah ribet banget kita bilang begitu. Ya, jumper udah nggak mungkin. Ya udah, solusi satu-satunya adalah gue telepon ke sales gue. Ini gue gak kecewa sama Stanley. Stanley, mobil ini mogok segala macam. Dia cuma kirim nomor telepon. CS. Anggap remeh. Itu dia udah anggap remeh banget sama gue. Oke, dia kirim ke gue CS. Gue begitu chat ke CS. Bilang ke guanya, mobilnya bisa dicek baru besok. Posisi kalian di saya gimana? Ini kondisi lagi di jalan ini. Di jalan. Baru bisa sempat besok. Saya lagi layani customer, Pak. Oke. Gue screenshot omongan itu, gue kirim ke si Stanley. Stanley bilang, coba aja kok ke hotline 24 jam, emergency. Wih, keren nih kawan nih. Oke, gue juga gak mau nyalain. Mungkin dia sales yang sekarang udah rame. Mungkin dia sangat sibuk atau sangat apa. Ya udah, gue biarin. Kalau gue juga dulu sebagai sales. Kalau gue selalu beresin sampai habis. Harus ingat, gue beli unit 4 unit. Anggap gue gak beli 4 unit, gue beli 1 unit pun, customer is customer. Tapi cuma ada perdebatan di reel saya. Orang bilang, sales cuma sekedar menjual. Jadi kalau misalnya after sales ada rusak atau ada apa, itu urusannya owner, urusannya ke instansi terkait lagi, ke bagian bengkel atau ke bagian workshop segala macam. Menurut saya mungkin di negara lain atau di mana ya bisa begitu kali ya. Kalau di Indonesia ya lu gak ada depan. Kalau gue tahu lu, gue beli mobil ini. Nah coba sekarang deh, kalau BYD sendiri berani ngomong, yang ngomong tuh sales mobil listrik juga. Kalau dia berani komen di sini, dia take omongannya dia berani mempertanggungjawabkan semua bahwasannya sales cuma hanya sekedar menjual, gak ada ngurus after sales, gue acung jempol sama dia. Dan yang gue gak seneng lagi dari omongan itu, dia bilang, bawa-bawa tuh masyarakat Indonesia. Semoga masyarakat Indonesia itu lebih, bahasanya itu lebih pintar atau lebih paham lah gitu. Gue bilang sama dia, mas jangan bawa-bawa masyarakat Indonesia. Lu kalau ngomong masyarakat Indonesia berarti seolah-olah semuanya udah satu Indonesia tuh sepakat dengan omongan lu, iya gak sih? Iya. Ya udah, gue telepon ke 24 jam hotline. Gue telepon ke sana 24 jam hotline, jawabannya dengan santai. Ya namanya CS ya, pasti dengan santai. Keluhannya apa pak? Mobil mogok di tengah jalan, tiba-tiba padam segala macam. Awalnya gue kasih ke driver gue yang ngomong, Mas Putra. Mas Putra masih baik-baik jawab dia. Ini mogok nih, bagaimana ya caranya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita misalnya kalau mungkin towing dia nggak keburu atau apa, kita juga nggak tahu kan.
Dan BYD sendiri kan belum ada trouble di Indonesia. Ya udah, terus dia bilang, boleh nggak dibantu keluhannya apa aja? Oke, kita jelasin sekali lagi, udah selesai semua. Habis itu dibilang lagi, bisa nggak kasih nomor rangka, nomor mesin, atas nama. Wah, dari sana udah nggak benar ini. Ini kondisi dari lagi tengah jalan nih, Iya, dimintain langsung gue ambil teleponnya, Iya. gue bilang sama dia, Mas, punya otak nggak kau? Itu jawaban aku pertama kali. Ini nggak ada sensor ya. BYD sendiri kalau mau internal investigation ada rekamannya. Kau punya otak nggak? Gue tanya. Hari ini mobil kamu mogok, terus kamu masih tanya nomor rangka, nomor mesin segala macam. Yang gue butuhkan adalah kamu kirim montir secepatnya, kalau nggak kamu kirim towing. Karena mobil ini nggak bisa didorong, nggak bisa diapa-apain. Bener nggak? Setuju nggak sih? Mau masalah rusak atau apapun nanti setelah kamu mobil ini udah di bengkel, kalau kesalahan pemakai baru kamu cas ke pemakai, cocok nggak? Betul. Harusnya begitu. Harusnya gitu. Ya kan? Dia nggak berani jawab lagi. Dia jawab gue dengan gayanya dia, diplomatisnya dia. Pak, kita ini SOP dari BYD harus begini, harus penjelasan segala macam katanya. Harus tahu latar belakang segala macam. Gue tanya dia. Terus gue bilang, hari ini kalau misalnya lu yang punya mobil ini, lu kejadian seperti begini, gue sebagai CS, gue jawab seperti yang lu mau. Gue jawab seperti yang lu jawab ke gue nih. Lu mau nggak? Gue tanya dia. Gak berani jawab lagi diplomatis. Jawab, gue bilang sama dia. Gue udah kesel banget nih, udah keluar logat medan gue. Gak mau, Pak. Terus apa yang kamu lakukan ke saya? Terus dia nggak bisa jawab, nggak ada solusi lagi. Gue bilang sama dia, udah sekarang kamu catat nomor telepon saya, kamu kasih tahu ke teknisi supaya teknisi bisa hubungi ke saya aja. Ya udah, terus baru dia catat nomor telepon saya, teknisi hubungi ke saya. Makanya gue bilang CS ini kurang pintar. Ya dia pada saat ini kurang pintar, apesnya banget dia lah. Habis itu orang CS teknisi yang dari Puri telepon saya, dan Mogot telepon ke saya, oke kok kita akan menuju ke lokasi selama 17 menit. Bener, 16 menit sampai lokasi saya dilakukan pengecekan. Oke, pengecekan segala macam, masih belum dapat solusinya. Dicek lagi, coba dites jumper dengan alatnya mereka ya. Mereka scan segala macam, nggak ketemu penyakitnya. Mereka jumper, nyala mobil dengan cara jumper mereka. Begitu cabut jumperan, mati lagi. Silakan nggak? Oke, ya udah. Terus dari BSD baru silakan nggak? Oke, ya udah. Terus dari BSD barusan telepon. Kurici akhirnya telepon. Ya udah kok, gue mau. Itu setelah Instagram saya naik. Oke. Setelah Instagram saya naik. Makanya pertanyaan saya, kalau ini terjadi bukan sama pengepul mobil, apakah akan mendapatkan hak yang sama? Ini kenapa? Kayaknya sama, karena yang lu telepon kan CS. Enggak dong, CS setelah gua gas. Oh, gitu. Setelah gua gas, setelah gua kasih tahu dia bahwa saya solusi yang terbaik adalah kamu kirimkan towing atau kamu catat nomor telepon saya, suruh teknisi telepon ke saya. Kau kebayang nggak itu? Ya udah, begitu dia kirim ke saya, dia telepon, akhirnya dia kirim towing. Mobil towing itu sampai sekitar jam 8 malam. Mobil jam 8 malam dibawa, ditariklah ke BYD BSD. Sampai di BYD BSD, keesokannya baru diberesin. Ya udah, dibilang kok mobilnya kita akan melakukan penggantian aki 12 volt. Mulai nih. Jeng. Jadi katanya tersangkanya adalah aki 12 volt. Gua bodo amat. Pada saat ngomong gitu gua udah malas banget. Lu mau 12 volt, mau 14 volt, mau 19 volt, 20 volt. Mobil ini jantung utamanya apa? Aki. Baterai. Mobil ini melakukan servis rutin. Padahal mobil ini terakhir servis itu di BYD Puri. Oktober. Ya, terakhir servis di sana Oktober, nggak ada pemberitahuan bahwasannya akinya udah lemah atau udah apa. Terserah. Kita kan nggak tahu ya. Kita juga pengguna EV yang baru dan di Cungko juga nggak lama-lama banget kok EV. Ya, kita bilang harusnya kalau aki ini kita bilang BYD ini canggih ya, mobilnya canggih ya dibanding dengan mobil konvensional. Harusnya BYD ini kalau ini lemot atau ini udah mau rusak, ada pemberitahuan nggak? Harusnya ada. Ini nggak ada. Apa yang terjadi dengan mobil EV? Apakah hanya BYD begini atau semua brand? Jadi gue menarik kesimpulan, apakah mobil ini worth it to buy? Worth kalau kamu pakai setiap hari. Tapi kalau ditanya, apakah maintenance-nya semurah seperti yang diomongkan sama sales-salesnya? Enggak. Setiap mobil ini servis menggunakan biaya sekitar 300.000, itu di mana? Itu 2 bulan sekali ya. 2 bulan sekali, 200 sampai 300.000. Dan apakah ada solusi? Enggak ada solusi. Gue nggak tahu teknisinya kerja apa aja. Dan sampai penggantian 12 volt itu harus gue ngalami mobil ini mogok. Setelah mobil ini mogok, aki ini ganti, beres semua. Apakah masalah itu selesai semua? Enggak, gue mau tanya. Ini BYD M6 gue pakai dari tahun berapa? Pemakaian baru 1 tahun pas, genap 1 tahun. Dan dipakai setiap hari ya? Dan dipakai setiap hari. Baru genap 1 tahun, aki udah minta ganti. Oke, gue nggak masalah ganti aki, kita nggak mahal lah ya, 1 juta ya. Kita ngomong 1 juta rupiah. 1 juta masih garansi nggak itu? Nggak ada, gue bayar. Nggak ada, bayar. Ya, aki ini gue bayar, gue beli, gue masukin. Satu lagi yang gue minta sama BYD, mobil lu udah enak, bantingan lu mobil lu enak, drivingnya enak, baterai semuanya canggih. Tolonglah hal simple seperti ini. Minimal, buat seperti Jepang. Kalau misalnya aki ini kamu nggak mau, nggak ada teknologinya buat sambungin ke dashboard, nggak masalah. Kamu buat baterai indikator. Oh iya, yang ada angkanya itu Yang ada kan? angkanya. Kamu bikinlah baterai indikator.
Kalau nggak ada baterai indikator, kena di jalan, ada anak istri bagaimana kejadiannya? Cilaka kita di mobil. Lagi jalan 100 nih misalnya ya. Nah, mungkin kalau jalan 100 dia masuk ke safe mode ya. Ini kemarin dalam komplek, lari sekitar 10 lah. Tiba-tiba mati ya. Mungkin kan itu udah masuk safe mode kan, 10. Kan baru keluar dari rumah. Lu begitu Oke. masuk dia kan baru glosorin habis itu mati. Oke. Apa? Ya kan? Kalau BYD lu nggak ada teknologinya, sedih banget ya nggak ada teknologi ya. Kalau nggak ada teknologi ya buat nyambungin kesehatan baterai ini ke dashboard ya, lu bikinlah baterai indikator. Jadi buat kita yang udah beli ini kita nggak kecewa. Kita tuh nggak ngerasakan namanya adanya mogok. Kita merasakan tuh benar-benar ada namanya praktis. Kalau tidak, pada saat pemanggilan servis, kamu harus benar-benar tegaskan. Ya customer kamu nggak bisa datang ke bengkel, mau nggak mau kamu udah harus datang ke rumah. Apalagi gue yang bisa ke bengkel ya, gue bisa ke bengkel aja mobil gue mogok loh. Apalagi orang nggak sempat ke bengkel, gimana mobilnya? Ibu-ibu lah misalnya yang bawa. Iya, karena ini kan masih masa transisi. Untungnya terjadi di M6 gue duluan. Karena apa? Ini mobil M6 adalah M6 pertama yang dikirim dari BYD Indonesia. Ya, kita bisa bilang nih BYD yang tertua sebenarnya. Kalau untuk di Indonesia ya M6 ya. M6. Nah, nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang pengguna M6 setelah ini satu tahun akinya rusak semua. Gue nggak tahu apakah akinya pengiriman dari sana udah terlalu lama atau apa, itu gue nggak mau spekulasi lah. Intinya 1 tahun buat ganti aki ini worth it. Karena aki ini nggak menggunakan alternator, dia nggak menggunakan belt, dia pakai apa? DC converter. DC converter. Ya, dia menggunakan DC converter. Dan semuanya itu diatur dengan si kotak hitam ini. Ya, sebagian modulnya. Sampai buka tailgate, buka bagasi, itu semua diatur tenaganya dari ini, bukan dari baterai besar. Untungnya pintunya mechanical ya. Iya, bukan dari baterai motor. Makanya gue bilang, nanti gue kasih kesimpulan lagi. Ya, pokoknya intinya dari gue itu, ya udah lu BYD masalah CS lu segala macam, itu perspektif lah. Mungkin bagi sebagian orang tuh masih wajar. Karena darah gue tuh terlalu bergejolak, terlalu panas ya. Gue nggak suka kalau begituan. Ya udah itu lupakan. Kasih baterai indikator. Biar selesai ini masalah. Ya, ini masalah atau temuan yang gue temuin di BYD M6. Gue nggak nyalain BYD, nggak ada. Lu beresin ini aja. Kalau nggak, after sales lu beresin lagi deh. Sales lu edukasi lagi semua. CS lu edukasi lagi semua. Dan di bagian bengkel, pada saat service harus kasih tahu baterai health-nya udah berapa. Karena ini jantung utamanya. Baterai indikator berapa duit sih? Lu masukin kayak beginian. Nanti gue masukin dibilang, Jackie jualan lagi. Baru mau ngomong, mau jualan. Nah, kalau kita kan ada regernya. Ada. Gue tinggal masukin aja sebenarnya. Cuma ngapain gitu loh. Gue kasih solusi lagi ke BYD. Dulu kan BYD M6 waktu begitu udah beli, semua YouTuber bilang, oh bagus segala macam. Tapi nggak ada yang berani klaim after sales ya kan. Gue sendiri yang orang pertama yang klaim after salesnya, bahwasannya busuk banget. Tingkat CS, tingkat salesnya. Yang mereka itu yang perjanjian tentang pengecasan listrik nggak beres. Kita beli mobil, kita bayar bukan mau dapat kesusahan. Jadi keluh kesah gue sebagai konsumen BYD M6 yang warna hitam ini. Oke. Yang dimana gue sangat senang dengan mobil ini, kualitasnya sangat baik. Untuk spare part-nya oke lah ya, kita bilang. Kaki-kaki udah pernah pergantian di bagian link stabil di mobil ini. Nah, link stabilnya tuh nggak kuat banget, suka bikin bunyi-bunyi di bagian belakang dan di bagian shock breaker. Itu aja sih keluh kesahnya. Oke. Jadi kalau ditanya sekali lagi, aki ini worth it nggak diganti setahun sekali? Worth it. Cuma gue pengennya ada indikator. Lu ada indikator, kalau nggak lu sambungin update software lu bisa terhubung dengan dashboard. Nah,